Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video ini berisi tentang kegiatan kami ketika akan pergi ke Batam dengan menggunakan kapal laut. Kapal yang kami gunakan adalah kapal Kelut dan ini tiketnya sudah ada di tangan ya. Aku juga akan spill bagaimana sih kondisi kamar kelas 1 dari kapal Kelut ini. Ini sudah ada di Pelabuhan Tanjung Priuk dan jadwal berangkatnya adalah di Jumat malam pukul 12 malam. Dan sebelum naik ke kapal, sama seperti layaknya naik pesawat, ini juga melalui pemeriksaan tiket dan juga pemeriksaan bagasi. Ini kami sudah di dalam kapal, teman-teman, dan sedang dalam perjalanan menuju ke kamar kami yang ada di kelas 1A. Dan ini adalah isinya ya, jadi kamar kelas 1A ini terdiri dari 2 buah tempat tidur. Di bagian salah satu sisi dindingnya itu ada lukisan, lalu setelah itu juga ada jendela yang posisinya di bagian tengah. Setiap tempat tidur dilengkapi dengan lampu baca dan juga di bagian atas tempat tidurnya itu juga ada lampu lagi. Dan untuk di bagian tengahnya ini ada meja yang bisa dipakai dari kedua sisi. Dari jendela inilah kita bisa melihat kondisi di luar udah seperti apa ya teman-teman. Kondisi kamarnya cukup nyaman, kamar ini juga ber-AC walaupun dia pemasangannya adalah sentral ya. Nah, untuk jendela di kamarnya ini ada penutupnya yang kita bisa naikkan dan turunkan ya. Jadi cukup aman kalau misalkan kita pengen malam-malam tutup supaya tidak bisa dilihat dari luar. Selain itu juga dilengkapi lagi dengan gorden ya teman-teman. Jadi untuk pengamanan dari jendelanya cukup berlapis supaya tidak bisa dilihat dari luar oleh penumpang lain ataupun oleh awak kapal. Lampu ruangannya yang ada di atas tempat tidur itu cukup terang, begitu juga dengan lampu bacanya. Jadi kalau misalkan malam-malam nggak bisa tidur dengan lampu terang, cukup nyalakan aja lampu baca ini pun juga udah oke menurut aku. Kamar ini lengkapi dengan televisi beserta juga meja belajar serta lemari untuk penyimpanan pakaian ataupun bawaan kita ya. Dan juga di dalam kamar itu ada kettle listrik yang bisa kita pakai dan gunakan, ada gelas, tapi saat itu aku pakai di kamar mandi ya teman-teman. Untuk wadah dari kalau mau sikat gigi. Nah sekarang aku mau spill dulu untuk lemarinya ya. Jadi lemarinya seperti ini, dia ada tulisannya A dan B. Masing-masing itu sesuai dengan tempat tidur kita. Jadi kalau misalkan kita tidak pergi dengan keluarga, maka hanya boleh satu sisi aja sesuai dengan tempat tidur apa yang kita dapat. Nah, untuk lemarinya kapasitasnya cukup besar, teman-teman. Dan di sini juga aku mau kasih lihat kalau di bagian atas itu ada pelampung yang bisa kita pakai ya. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi di bagian dalam dan penampakannya adalah seperti ini ya. Cukup bersih dan nyaman menurut aku, dan untuk airnya juga itu ada air panas dan juga ada air dingin ya. Nah, sesampainya di kamar langsung siap-siap buat lepas pakaian, kita mau ganti dengan baju tidur. Dikarenakan ini memang sudah cukup malam. Walaupun kapalnya berangkat di pukul jam 12 malam, tapi kita udah boleh masuk ke dalam kapal pada saat jam 10 malam. Dan kalau dari Pelabuhan Tanjung Priuk ini menurut aku cukup terorganize dengan baik ya. Jadi kita masuknya itu teratur dan kita juga tidak terlalu capek dan tidak terlalu lelah juga ketika kita masuk ke dalam kamarnya.
Dan ini kapalnya sudah mulai bertolak dari pelabuhan Tanjung Priuk dan perjalanan 30 jam ke depan pun segera dimulai. Dan ini udah keesokan paginya ya teman-teman. Tidur tadi malam sudah terlewati dengan cukup baik dan juga cukup nyenyak. Tidak terlalu berasa banget sih ya untuk goncangannya ataupun goyang-goyangnya ketika di dalam kapal. Setelah sarapan, ini kami lanjut dulu nih teman-teman, mau lihat-lihat pemandangan. Nah, di sini bisa terlihat kalau arus lautnya itu cukup deras, walaupun tidak terlalu deras banget ya. Jadi tidak ada gelombang yang cukup tinggi. Nah, ini kami naik ke atas ke dek dan bisa terlihat juga kalau di sini cukup ramai dan ini adalah skoci yang akan digunakan untuk penyelamatan ya teman-teman. Dan kalau ini adalah tempat penyimpanan dari life jacket. Puas di sisi yang satu, kami coba pindah ke sisi yang lain dari deknya dan ini adalah pemandangan dari sisi yang lainnya. Setelah selesai puas melihat-lihat, kami balik dulu ke kamar nih teman-teman. Dan karena mulai agak dingin, jadi ini kami mau mampir dulu ke Pelni Mart. Dan di situ suami aku beli ada mie gelas. Kemudian teman-teman sudah tiba saatnya untuk makan siang dan ini kami langsung meluncur aja ke restoran. Perjalanannya cukup jauh ya dari kamar kami menuju ke restorannya. Dan ini adalah pemandangan dari tangga-tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan lantai yang lainnya. Cukup cantik ya teman-teman, ini pemandangannya pas banget. Ini orang-orangnya belum pada mulai datang nih ke restoran, jadi aku ambil dulu deh videonya. Ini adalah restorannya teman-teman dan makanannya sudah tersaji di atas meja dan siap untuk kami makan. Dan selama kami makan di restoran, ini juga ada live music ya teman-teman yang menemani kami untuk makan, baik itu makan sarapan ataupun makan siang dan juga makan malam tentunya. Setelah selesai makan, balik lagi teman-teman naik ke dek untuk lihat pemandangan lagi. Tentu aja itu kita lakukan supaya nggak terlalu boring banget ya kalau misalkan harus di kamar terus. Nggak berapa lama kami masuk lagi ke kamar dan ini lagi nonton televisi teman-teman. Untuk wifi-nya aku kurang tahu ya karena memang tidak diberikan pasportnya nih teman-teman untuk di kamar. Kalau untuk sinyal kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tidak dapat sinyal. Jadi makanya kalau misalkan kita boring di kamar ya kita pergi untuk melihat-lihat laut dari dek. Dan ini teman-teman, sebentar lagi juga kami sudah mau sampai di Pelabuhan Batu Ampar, Batam teman-teman. Total perjalanan kali ini adalah 30 jam dan kami dapat makan itu 3 kali, yaitu hanya sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Karena di keesokan harinya sampainya itu jam 6:30 jadi nggak dapat sarapan lagi. Demikian video aku kali ini, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye-bye.